Izin Bu Lina, Bu Dekan, dan Bapak Ibu dosen yang Silahkan. lain, saya menyampaikan selayang pandang terkait dengan prodi tercinta kita, prodi PWK. Saya izin share screen ya. Sepertinya ada ini ya Bu Ulul, double ya suaranya. Enggak, Enggak ya? bagus, bagus suaranya Oke, bagus. Ya, bagus. oke, baik saya lanjut Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya terima kasih banget ini teman-teman bisa hadir di pagi hari ini. Senang bisa menyapa teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Ya, luar biasa antusiasnya di pagi hari ini. Kita saling berkenalan, beramah tamah. Mudah-mudahan nanti betul seperti tadi Bu Dekan sampaikan, jangan-jangan teman-teman nggak tahu nih PWK apa gitu ya. Nah, kita dan hari ini kita berdiskusi supaya apa? Supaya teman-teman punya kepercayaan diri yang sama. Nah, ini pesannya harus diingat. Punya kepercayaan, confident yang sama dengan lulusan PWK di universitas lainnya, gitu ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Oke, yang pertama tentu bagaimana apa sih sebenarnya PWK itu gitu ya. Tadi mungkin di awal sudah Bu Dekan sempat mention FST itu apa, sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bu Dekan. Nah, sekarang saya izin untuk menyampaikan ini ya, memberikan pemahaman ke teman-teman seperti apa sih sebenarnya PWK itu gitu ya. Nah, tentunya ada visi misi nanti ya, ada tadi dosen sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi kita, Ibu Lina, Dr. Lina Warlina. Nanti ada kurikulum juga sampai pada fasilitas penunjang apa sih yang nanti teman-teman dapatkan di PWK. Nah, itu nanti saya akan sharing ke teman-teman. Nah, di sini sudah hadir juga bersama kita ya teman-teman, Bapak Dr. Edi Rusdianto selaku founding father. Nah, itu perlu diingat. Founding father beliau yang waktu di tahun 2010 gitu ya, menggagas sehingga terbitlah program studi PWK di FSTUT dan menerima mahasiswa itu di tahun 2011. Jadi alhamdulillah beliau masih bisa hadir ya, beliau masih diberi sehat dan insya Allah beliau juga akan membimbing teman-teman di dalam menyelesaikan studi nanti di program S1 PWK ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, lengkapnya teman-teman bisa masuk ke website. Kita sudah ada websitenya ya. Nanti mungkin akan di-share linknya sama Bu Lul terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat di sana apa sih sebenarnya yang sudah PWK lakukan gitu ya. Apa kegiatannya gitu ya. Apa beritanya di sana. Apa prestasinya gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa lihat sama-sama di sana. Oke, secara visi tentu kita ingin tadi juga Bu Dr. Lina Warlina sudah menyampaikan ya teman-teman bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal, yang prima ke teman-teman. Untuk apa? Untuk kita sama-sama menjadi sebuah program studi ya yang berkualitas, baik dalam hal PJJ tentunya ya, karena kita PJJ basicnya, jadi berkualitas dalam sistem PJJ dengan penguatan keilmuan pada pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Nah, ini kata kuncinya. Bagaimana teman-teman akan menjadi agent of change, agen perubahan, mengawal pembangunan, ya, memonitor bagaimana lingkungan itu dibangun, jangan sampai menyebabkan keterpurukan, menyebabkan kebencanaan dan segala macam. Nah, itu teman-teman punya, kita harus bisa menelurkan itu ke teman-teman semua ya. Ada lima misi yang tentunya bagaimana yang tadi ya di awal sudah sampaikan, kita menyediakan akses PJJ, teman-teman belajar secara mandiri, lalu di situ ada pemahaman materi yang sangat kompleks karena memang PWK ini multidisiplin ya. Terus yang kedua tentu bagaimana meningkatkan kemampuan teman-teman nanti akan menjadi petarung, perencana tata ruang, saya menyebutnya petarung ya, karena teman-teman akan banyak berkolaborasi lintas sektor ya, lintas lembaga, bahkan juga lintas stakeholder gitu ya, sehingga perannya itu sangat luar biasa. Yang ketiga tentu bagaimana meningkatkan kepedulian. Nah, ini tadi saya sampaikan bagaimana teman-teman memainkan peran sebagai agent of change gitu ya. Nah, itu lalu mengkaji tentu karena kita scientific base gitu ya. Teman-teman harus mampu mengkaji, mengembangkan gitu ya secara scientific base-nya. Dan terakhir bagaimana kita mampu mempresentasikan hasil yang sudah kita susun. Nah, itu 5 misi yang insya Allah teman-teman masuk sekarang sampai nanti lulus itu akan mendapatkan semuanya ya. Nah, tadi dosen sudah disampaikan oleh Bu Lina, saya skip saja. Tentu teman-teman kita akan belajar selama 8 semester ya. Ini secara kerangkanya, jadi 8 semester itu dari mulai semester 1 nanti
ada yang namanya bahasa Inggris, sistem sosial ya, sampai nanti teman-teman mungkin sudah ada yang melihat-lihat katalog ya. Kita ada mata kuliah inti yang namanya studio, itu dimulai dari semester 4 ya, studi proses perencanaan. Lalu di semester 5 ada studi perencanaan kota, di semester 6 ada studi perencanaan wilayah, nanti di semester 7 teman-teman ada yang namanya TAP, tugas akhir program, sampai nanti di semester 8 karya ilmiah. Oke, insya Allah kalau teman-teman ikuti gitu ya, step by step-nya, ritmenya dijaga, insya Allah teman-teman akan lulus tepat waktu dan nilainya pasti maksimal. Oke, nah ini kerangka kurikulum ya, dari basic. Basicnya adalah apa? Basicnya yang teman-teman akan dapatkan selama berkuliah di PWK, tentunya dari awal ada pengenalan-pengenalan terlebih dahulu ya. Materi-materi pengantar seperti ilmu ekonomi, ekologi, dasar-dasar geografi, bagaimana kita berbicara ruang, tempat kita hidup, tempat kita mencari nafkah, tempat kita untuk berkembang biak gitu ya. Lalu ada juga kependudukan kita sendiri sebagai penghuni ruang itu seperti apa pendekatannya gitu ya. Nah, itu dari basicnya sampai nanti masuk ke tata guna pengembangan lahan, perencanaan wilayah. Nah, ini teman-teman diharapkan di semester 1, semester 2, ketika teman-teman belajar dengan baik, ya, mengikuti setiap mata kuliahnya, itu ketika ditanya, kamu kuliah di mana? Dong. Kemana? Apa yang pelajari? Nah, teman-teman sudah bisa berbicara banyak karena ini basic banget. Ini sudah berbicara bahwa secara Pak Mirza, suaranya putus-putus ya? Putus-putus Pak Mirza. Hilang gimana? Pak Mirza, suaranya putus-putus. Ya. Pak Mirza, sepertinya ada masalah dengan koneksi jaringannya. Mohon menunggu sebentar, Bapak Ibu. Saya akan mencoba menghubungi beliau. Terputus ya Bu Lul ya, maaf ya, saya lanjut ya Bu Lul Iya, ya. tadi terputus Pak. Baik. Oke. Sampai sini tadi Bu Lul ya, saya lanjut ya. Ya. Atau yang kerangka sebelumnya. Ya, sebelumnya kerangka ya. Ya. Oke. Boleh baik, diulang terima dari kasih. sini. Ya. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah kerangka kurikulum ya yang akan teman-teman lalui dari semester 1 sampai semester 8. Nah, harapannya ketika teman-teman sudah melampaui step by step-nya, membaca BMP yang teman-teman terima di semester 1, semester 2 sebagai basic knowledge teman-teman apa itu PWK. Jadi kalau teman-teman ditanya, kuliah di mana? PWK dong. PWK mana? PWK UT. Loh, emang PWK UT ada ini. Saya sudah belajar ini. Jadi sudah bisa berbicara banyak tentang apa itu teori perencanaan kota, apa itu perencanaan wilayah, mau ngapain sih sebagai seorang perencana. Nah, gitu ya. Basicnya jadi teman-teman di semester 1, semester 2 ini sudah kita coba tanamkan jiwa-jiwa perencana. Ya, mau merencanakan hidup juga bisa, merencanakan rumah tangga insya Allah bisa gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, tentunya semua itu teman-teman akan lalui dengan menempuh 144 SKS, di mana 12 SKS-nya merupakan mata kuliah wajib universitas, 17 SKS-nya merupakan mata kuliah pendukung, 94 SKS-nya merupakan roh atau inti dari prodi PWK. Nanti itu teman-teman bisa lihat di katalog ya, banyak sekali dan tadi sudah saya sampaikan dari semester 3, 4, 5, 6, nah itu sudah masuk kepada inti dari prodi PWK. Lalu ada 21 SKS, mata kuliah pendukung, sampai nanti teman-teman selesai di karya ilmiah di semester 8. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu takut melihat angka ini, tapi dilalui, dijalani saja, enjoy, karena insya Allah Bapak Ibu dosen di sini hadir untuk teman-teman semua, membimbing teman-teman semua, dan
melalui step by step sampai teman-teman sukses kuliah di UT ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita ada 3 mata kuliah studio. Insya Allah teman-teman nanti di semester 4 ya, di semester 4 lebih dalam mengenal bagaimana kita berpraktek sebagai seorang planner, sebagai seorang perencana, mulai dari mengidentifikasi isu strategis atau potensi masalah, lalu kita mencoba untuk merencanakan kawasan atau kota, sampai kepada kita merencanakan ruang yang bersifat tematik, itu di studio wilayah. Jadi wilayah itu luas ya teman-teman, wilayah itu luas sekali dan ada yang dari pegunungan, daratan, hutan, pesisir, das, dan segala macam. Ada yang pariwisata, industri, wah banyak sekali. Nah itu tematik itu di wilayah. Jadi dia sudah semester atas ya, di semester 6. Gitu ya teman-teman. Ini tiga studio yang insya Allah teman-teman akan lalui dan kita akan banyak bereksersis. Dan tentunya ini akan memberikan bekal yang sangat dalam ketika teman-teman lulus sebagai seorang sarjana PWK dari UT. Gitu ya. Nah, ini kegiatannya. Ya, kita lihat. Wah, seru kayaknya, Pak. Iya, seru karena kita jalan-jalan. Teman-teman groncek, survei, ketemu orang, diskusi, ngobrol ya sama teman kelompoknya. Ini wah, kalau di konvensional ini yang dicari gitu ya. Sama mereka mahasiswa-mahasiswa PWK itu. Jadi kesempatan untuk semakin banyak mengenal ruang-ruang di luar kawasan Anda gitu ya. Jadi semakin banyak insight-insight baru karena kita ketemu banyak orang ya, melihat banyak orang gitu ya, melihat banyak hal dan tentunya berdasarkan tadi pendekatan-pendekatan secara keilmuan ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan teman kakak-kakak tingkat lah ya, kakak-kakak tingkat teman-teman semua yang sudah melakukan studio. Nah, bagaimana proses pembelajaran? Tentu teman-teman yang awal masuk sudah dapat yang namanya PKBJJ ya, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi mulai dari registrasi, lalu teman-teman nanti ada yang namanya belajar mandiri, ada juga yang bantuan belajar, baik itu TTM maupun Tuton. Mudah-mudahan semua di sini ikut Tuton ya, sehingga secara pengayaan wawasan, khasanah keilmuannya semakin banyak gitu ya. Lalu di situ ada setelah melakukan proses registrasi, kita masuk kepada dunia perkuliahan gitu ya. Per semesternya ada yang namanya mata kuliah teori, ada juga mata kuliah berpraktek. Nah, Mas Mirza. Suaranya hilang ya Pak Mirza ya? Iya, Oke, Mas Mirza. sebentar saya hubungi beliau dulu ya, Bapak Ibu. putus lagi ya Bu Lul ya. Sebentar Bu, Iya saya Pak. sambung lagi. Iya, tadi sampai pada PKBJJ ya. Oke, baik Bu, sebentar. Iya. Sudah terlihat Bu di layar? Sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Lul. Mohon maaf teman-teman, gangguan jaringan tadi ya, beberapa kali sempat terlempar. Tentunya Halo, Bapak, suaranya putus-putus. Halo, Pak Mirza. Pak Mirza, suaranya putus-putus, Pak. teman-teman sudah mendapatkan semua teman lampias. Bentar. Halo, tes selamat siang. Halo. Agak Sudah jelas, putus-putus, Bu Pak. Lul? Putus-putus, Pak. Apakah saya bantu share screen dari saya begitu? Iya, mungkin terlalu berat, mungkin Bu Ulul. Iya. Halo, Pak Mirza. Masih putus-putus. Halo. Iya. Sekarang Tes. Halo. ya, sudah cukup jelas, Pak, atau mungkin supaya Ya, lebih boleh. stabil saya Suaranya bantu. jelas? Halo. Iya. Saya bantu Halo. share screen ya, Pak. Baik.
Boleh? Boleh, Bu Lul, baik. Tadi sampai sini. Ya, baik. Mohon maaf teman-teman, ada gangguan jaringan. Sekarang sudah jelas, Bu Lul? Sudah jelas, Pak. Ini Ya. slide saya Jelas sudah suaranya. terlihat full screen ya? Baik. Baik, sudah, Bu. Terima kasih, Oke. Bu Lul. Ya, silakan. Ya, oke, teman-teman, saya lanjutkan tadi sempat terputus ya, bahwa saya ingin mengingatkan kembali teman-teman pada saat melakukan registrasi awal pasti sudah mendapatkan yang namanya PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, itu tentu di sana sudah dijelaskan ya, ada bantuan belajar, ada DTM maupun tutorial online. Semua proses teman-teman lalui, semua proses teman-teman jalani step by step sampai nanti pada saat pelaksanaan ujian, lalu yudisium, dan juga teman-teman wisuda. Insya Allah kami semua dosen-dosen di sini berdoa dan berusaha supaya teman-teman lulus semua menjadi sarjana PWK. Ya, yang penting dijaga konsistensinya, dijaga komitmennya, dijaga untuk terus melanjutkan perkuliahan ya. Next, Bu Ulun. Nah, ini adalah bagaimana bagan alir gitu ya, atau kerangka dari sebuah mata kuliah praktek studio. Nah, praktek studio itu jadi nanti teman-teman akan mendapatkan ini di semester 4, tapi setidaknya hari ini teman-teman sudah punya bayangan bahwa bagaimana nanti akan menjalankan proses ini. Ada beberapa step gitu ya, yang tentunya adalah koordinasi. Jadi studio ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya koordinasi. Siapa saja pelakunya? Jelas teman-teman semua sebagai mahasiswa, kami di sini Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing, dan juga UPBJJ nanti tempat teman-teman bernaung dalam hal administrasi. Jadi semuanya harus koordinasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana teman-teman nanti akan mendapatkan penyamaan persepsi terlebih dahulu gitu ya. Lalu teman-teman nanti akan memasuki step awal, yaitu menyusun yang namanya proposal teknis. Wah, apa itu Pak proposal teknis? Tenang, jangan dipikirkan sekarang, tapi nanti ya. Nanti kalau sudah semester 4, teman-teman pasti akan lebih paham lagi karena semester 1, semester 2 fondasinya sudah terbentuk. Ya. Nah, setelah melakukan proposal teknis, teman-teman melakukan video conference gitu ya. Wah, apa itu Pak video conference gitu ya? Presentasi. Ya, presentasi di hadapan Bapak Ibu dosen. Lalu nanti akan dapat masukan. Setelah itu teman-teman melakukan survei, tentunya survei untuk mengambil data ya, atau ground checking, bagaimana kita memvalidasi, memverifikasi, mengkonfirmasi data yang teman-teman akan gunakan di dalam studio. Sampai pada akhirnya nanti teman-teman menyusun laporan akhir, presentasi lagi, dan laporan itu di-upload ke dalam sistem gitu ya, sehingga proses itu akan teman-teman lalui mulai dari semester 4. Jadi sekarang bagaimana menyiapkan fondasi teman-teman di semester 1, semester 2, tolong kembali lagi dijaga itu ya, komitmennya, BMP-nya dibuka sedikit-sedikit gitu ya, dibaca. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak kaget pada saat masuk ke mata kuliah berpraktek studio. Next, Bu. Nah, untuk bantuan belajar tentunya teman-teman juga saya kira sudah dapat ya di PKBJJ, bagaimana mulai dari proses admisi gitu ya, terus mendapatkan bahan buku BMP ya, BMP, buku materi pokok, atau misalnya teman-teman bisa modul gitu ya. Nah, itu adalah sumber utama belajar teman-teman, dan tentunya banyak fasilitas pendukung yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Baik itu e-jurnal, e-book, ada UTTV ya, ada pustaka ya. Itu saya kira sudah dijelaskan semua di PKBJJ. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Mungkin banyak yang bertanya, wah saya cuman dapatnya satu buku aja nih, gimana ya? Apakah dari satu buku ini saya bisa mendapatkan banyak insight gitu? Oh, tenang saja, karena UT sudah menyediakan banyak fasilitas pendukung untuk memperkaya wawasan teman-teman yang terkait dengan modul yang ada di BMP. Ya, itu sudah ada, bahkan di Tuton, TTM itu kan juga bisa ya mendapatkan banyak insight-insight baru. Jadi, dan PWK nanti akan saya sampaikan di akhir, kita sedang menyediakan klinik-klinik, nah gitu ya, yang tentunya untuk menambah daya gedor teman-teman sebagai seorang perencana.
Oke, tentunya nanti di akhir ada namanya evaluasi hasil belajar. Mungkin juga sudah disampaikan di PKBJJ bagaimana teman-teman harus melampaui yang namanya ujian akhir semester ya, dan dengan berbagai modus. Itu nanti yang kebijakan yang menentukan. Tapi pada saat akhirnya di setiap semester teman-teman akan melakukan UAS. Bisa di next dulu. Nah, ini ada beberapa pembimbing akademik ya. Insya Allah nanti teman-teman bisa bergabung sehingga banyak informasi. Kenapa? Karena ini kami coba buat, ini coba kami susun untuk mempermudah komunikasi dengan rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa baru, sehingga banyak informasi yang akan teman-teman dapatkan. Ya, jadi nggak kayak anak ayam kehilangan induknya, gitu ya. Mau kemana bingung, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Tenang saja, di sini ada yang nanti insya Allah akan di-share ya di kolom chat sama Bu Ulul dan teman-teman, sehingga teman-teman tinggal klik aja dan bergabung ke grup WhatsApp gitu ya, pembimbing Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi di sana teman-teman bisa bertukar pikiran gitu ya, dan tentunya di sana nanti banyak informasi-informasi yang menunjang teman-teman selama melakukan kuliah di PWK-UT. Sehingga apa? Harapannya adalah ketika teman-teman nanti sarjana, lulus, confidence-nya terbentuk sebagai seorang perencana. Oke, next dulu. Nah, teman-teman, kalau secara data gitu ya, kita memang luar biasa mahasiswa kita. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dekan, oleh Bu Kaprodi, bahwa teman-teman sekarang mahasiswa baru itu berjumlah hampir 1.000. Kalau di total itu sekarang kurang lebih, kalau saya lihat tadi ya, di datanya Bu Dekan itu 2.200-an. Ya, se-Indonesia Raya. Jadi luar biasa. Kalau di PKBJJ, saya selalu menyampaikan bahwa manfaatkan jaringan yang luar biasa yang dimiliki oleh UT. Ini konvensional nggak punya. Teman-teman punya jaringan seluas ini dari Sabang sampai Merauke. Ya, tolong dimanfaatkan, jangan disia-siakan ya, karena apa? Kesuksesan karir teman-teman nanti kalau yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja itu mayoritas akan dipengaruhi oleh bagaimana kita membangun networking. Ya, jadi tolong dimanfaatkan. Bisa next, Bu. Nah, ini grafiknya alhamdulillah ya. Prodi tercinta kita PWK-UT semakin tahun semakin meningkat ya mahasiswanya. Karena apa? Karena semakin dikenal oleh masyarakat. Kalau teman-teman lihat fenomena sekarang gitu ya, bayangkan kita punya 555 kabupaten kota gitu ya, dari Aceh sampai Papua, dan itu semuanya membutuhkan rencana tata ruang. Apakah komposisi perencanaan di Indonesia sudah memenuhi itu? Jawabannya belum. Itu baru hanya satu kegiatan di dalam perencanaan tata ruang. Belum perencanaan sektoral, belum perencanaan kawasan. Jadi selamat, Anda telah memilih PWK-UT dan bergabung. Insya Allah Anda akan meramaikan jagat dunia persilatan perencana di Indonesia ya. Itu akan menambah warna-warna baru buat perencanaan di Indonesia ke depan sampai Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045. Jadi manfaatkan kesempatan dan peluang yang ada di PWK-UT gitu ya. Kita next dulu. Nah, ini lulusannya dari PWK-UT yang sudah banyak banget ya melahirkan. Nanti di akhir kita akan coba lihat sedikit testimoni dari alumni seperti apa gitu ya, karena sudah banyak lulusan-lulusan kita juga yang berkiprah ya, berkiprah di dunia ASN, di swasta itu banyak sekali. Jadi luar biasa ini lulusan kita, dan sampai tahun kemarin itu sekitar 285, yang paling banyak itu ada di UPBJJ Bandung ya dan Pangkal Pinang. Jadi teman-teman manfaatkan kembali lagi karena ini banyak sekali ya mahasiswa kita dan juga alumni, itu tolong dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk menambah wawasan, mempererat jaringan, sehingga kapanpun kita butuh, kapanpun kita perlu, teman-teman, rekan-rekan itu selalu ada. Itu ya, ini peluang yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Bisa next, Bu. Nah, ini boleh di stop share dulu, saya coba share screen, Bu Ulun. Ada perbaikan dari saya nanti. Oke, coba saya share lagi. Oke. Baik. Semoga jaringannya stabil ya teman-teman ya.
Nah, oke, baik. Masih jelas suara saya, Bu Ulun? Izin? Masih Pak, masih. Oke, baik, terima kasih. Teman, Sebentar ini yang di share screen, oke sudah. sudah, baik. Terima kasih, Bu Ulun. Nah, teman-teman, kita punya yang namanya jurnal ilmiah, ya, namanya Reksa Bumi. Jadi itu kita ambil dari bahasa Sanskerta yang tentunya lebih bermakna pada tempat kehidupan. Jadi sebagaimana tujuan PWKUT adalah membumi, karena kita ada di Nusantara dan dari Sabang sampai Papua. Nah, ini ketua dewan redaksinya ada Bapak Dr. Agus Wihadanto. Kalau teman-teman lihat di partisipan, beliau hadir ya, menyimak bersama kita di pagi hari ini. Dan ini URL-nya teman-teman bisa catat, bisa masuk untuk melihat apa aja sih artikel-artikel yang sudah dihasilkan. Nah, teman-teman bisa baca, dan itu akan membawa warna baru di dalam wawasan teman-teman untuk memperkaya dari BMP, ya. Oke, nah ini yang paling penting. PWKUT menyediakan klinik, ada 2. Yang pertama itu klinik SIG dasar, bagaimana teman-teman mampu untuk mengoperasikan sebuah perangkat atau software di dalam pengolahan data berbasis spasial. Ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau PWK nggak bisa pegang peta, berarti bukan PWK. Oke, ini nanti insya Allah teman-teman harus ikut gitu ya. Kalau bisa harus ikut untuk menambah skill teman-teman. Nah, ini biasanya kita laksanakan sebelum perkuliahan dimulai. Yang kedua, kami juga menyediakan fasilitas yang namanya klinik mantap. Supaya apa? Ini semua materinya kami ambil dari BMP. Untuk menambah wawasan teman-teman tentang metode maupun teknik perencanaan. Karena banyak sekali ya, kalau teman-teman sudah buka BMP-nya itu pasti banyak. Dan kalau kalau kita ada di klinik ini, kita akan bedah. Seperti dokter bedah, membedah manusia, kita akan bongkar tuh jeroannya kayak apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman harapannya bisa ikut gitu ya, sehingga ada hal-hal baru, metode-metode baru yang teman-teman dapatkan, dan itu akan sangat bermanfaat ketika teman-teman berada pada mata kuliah praktek studio. Nah, lalu kegiatan-kegiatan mahasiswa apa yang bisa teman-teman ikuti sangat banyak. Dan itu teman-teman kakak-kakak tingkat kalian semua itu ada yang sudah berprestasi secara nasional gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang kemarin mahasiswa UT sudah ikuti, mulai dari kompetisi bagaimana menata kampung kumuh, lalu internasional joint studio ya. Lalu ada kompetisi IMPI, Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia, ada program kreativitas mahasiswa, sampai lomba karya ilmiah. Nah, yang terbaru ya, nanti mungkin ada hadir juga di hari ini adalah juara 1 lomba master plan nasional ya. Ini yang insya Allah akan sharing ya di hari ini bersama teman-teman bagaimana tips and triknya untuk sukses kuliah di PWKUT ya. Yang kedua ada juga, ini sama dengan namanya Bu Ulul, tapi Hidayah ini ada di Medan ya, kalau nggak salah Bu Ulul ya. Ya, betul. Ini di Medan, ini juara juga. Jadi baik itu juara secara akademik maupun non akademik, luar biasa mahasiswa PWKUT. Jadi teman-teman harus berpacu mengikuti jejak-jejak seperti ini, sehingga teman-teman nanti ketika lulus dari PWKUT itu nggak hanya sekedar lulus, tapi punya bargaining power gitu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya pasti, Pak, kalau sudah lulus saya mau kemana? Bagi yang belum bekerja. Tapi yang sudah bekerja insya Allah akan meningkatkan karir teman-teman ya, secara jabatan tentunya pasti akan menopang teman-teman. Nah, ini hanya sharing aja beberapa bidang pekerjaan yang tentunya bisa digeluti gitu ya, dan menjadi prospek besar untuk lulusan sarjana PWK. Yang pertama, udah pasti NGO, LSM itu bisa. Wah, kata siapa Pak? Bisa. Banyak praktisi PWK itu yang bergerak di bidang NGO ya, atau LSM. Yang kedua, tentu yang paling banyak adalah konsultan. Bagaimana Anda menjadi konsultan tata ruang gitu ya. Sekarang tadi saya bilang 555 kabupaten kota itu sangat banyak yang membutuhkan konsultan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerahnya.
Lalu developer udah pasti ya, bagaimana kita berbicara tentang penyediaan perumahan. Emang PWK bisa, Pak? Bisa. Kenapa tidak? Nah, itu bidang kita. Gitu. KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Kenapa? Emang bisa, Pak? Bisa. Bagaimana kita menggunakan pendekatan-pendekatan HBU ya, high base use, untuk menilai sebuah unit itu layak atau tidak dari sisi pasar, itu bisa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, banyak sekali. Ada ASN juga gitu ya, udah bisa baik di pusat maupun di daerah. Dan yang terakhir tentu kalau teman-teman tadi Bu Dekan sudah mention di awal, kalau yang sudah lulus nanti mau melanjutkan, itu bisa, kita juga ada magister studi lingkungan, lalu teman-teman bisa menjadi dosen gitu ya.